Halo teman-teman, nama aku Victor Immanuel Parangan, Koas Ilmu Penyakit Mata Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Hari ini aku mau berbagi video edukasi mengenai pencegahan cedera mata pada pekerja. Yuk kita bahas. Mengapa sih keselamatan mata itu penting? Keselamatan mata sangat penting karena mata adalah salah satu indera utama yang kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa keselamatan mata itu sangat penting. Alasan yang pertama yaitu statistik cedera mata di tempat kerja. Dari prevalensinya, menurut data, cedera mata di tempat kerja ini menyumbang sekitar 20.000 kasus setiap tahunnya di setiap negara. Nah, untuk jenis pekerjaannya yaitu biasanya pekerja di bidang konstruksi, manufaktur, dan kimia, seringkali memiliki resiko cedera mata yang lebih tinggi. Dan kondisi umum sekitar 70% dari cedera mata dapat dicegah dengan menggunakan pelindung mata yang tepat. Nah, dan alasan yang kedua yaitu dampak dari cedera mata itu sendiri. Nah, dampak yang pertama itu ada dampak fisik, yang kedua ada dampak emosional, dan yang ketiga ada dampak finansial. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis cedera mata. Yang pertama adalah cedera akibat benda terbang. Cedera ini terjadi ketika partikel kecil atau benda keras mengenai mata. Contohnya itu seperti debu atau serpihan logam yang mengenai mata. Yang kedua yaitu paparan zat kimia. Cedera ini terjadi akibat kontak mata dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya yaitu bahan pembersih dan zat asam. Yang ketiga yaitu cahaya berbahaya. Karena paparan terhadap radiasi berbahaya dapat merusak mata. Contohnya itu seperti paparan langsung atau tidak langsung laser dan paparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Yang keempat yaitu cedera akibat kontak langsung. Cedera ini terjadi akibat benturan atau kontak langsung dengan suatu objek. Contohnya itu seperti goresan pada mata dan benturan langsung yang mengakibatkan luka serius. Berikut ini adalah faktor risiko di tempat kerja. Yuk kita bahas. Antara lain yang pertama yaitu lingkungan kerja yang berbahaya. Karena beberapa lingkungan kerja memiliki risiko tinggi untuk cedera mata. Contohnya itu seperti proyek konstruksi dan laboratorium. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran keselamatan. Contohnya seperti pelatihan yang tidak memadai mengenai bahaya potensial dan cara melindungi mata mereka, dan sikap acuh yang tak acuh. Yang ketiga yaitu penggunaan APD yang tidak tepat. Alat pelindung diri yang tidak digunakan dengan benar-benar, maka dapat meningkatkan risiko cedera. Contohnya itu seperti kacamata pelindung yang tidak sesuai dan ketidakpatuhan. Nah, berikutnya adalah alat pelindung diri. Yang pertama adalah kacamata keselamatan. Yuk kita bahas. Pertama ada kacamata polikarbonat. Kacamata ini ringan dan tahan benturan, cocok untuk lingkungan konstruksi dan industri. Yang kedua, kacamata dengan lensa tinted untuk melindungi diri dari sinar UV dan cahaya terang. Ideal untuk bekerja di luar ruangan. Yang ketiga, kacamata anti kabut untuk mencegah kabut pada lensa, berguna dalam lingkungan lembab dan saat menggunakan masker. Yang keempat, kacamata dengan sisi tertutup, menawarkan pelindungan lebih baik dari debu dan partikel terbang. Biasanya digunakan di area berisiko tinggi. Nah, berikutnya adalah pelindung wajah. Kapan dan bagaimana kita menggunakannya? Pertama, penggunaan. Pelindung wajah digunakan ketika ada risiko tinggi dari percikan bahan kimia, benda terbang, atau radiasi. Contohnya saat berada di laboratorium. Kedua, pemasangan. Pastikan pelindung wajah terpasang dengan aman. Sesuaikan posisi sehingga memberikan cakupan maksimal tanpa menghalangi penglihatan. Untuk perawatan, bersihkan secara rutin untuk menjaga visibilitas dan mencegah kerusakan pada pelindung. Berikutnya, yuk kita bahas bagaimana prosedur kerja aman. Yang pertama, identifikasi bahaya di tempat kerja, yaitu evaluasi resiko harian, melakukan inspeksi rutin di area kerja, analisis lingkungan kerja, dan meminta feedback karyawan. Yang kedua, penerapan praktik kerja yang aman. Contoh prosedur yang aman yaitu penggunaan alat dengan benar, penanganan bahan berbahaya, dan pengaturan area kerja sehingga minimalkan cedera pada mata. Yang ketiga, selalu gunakan APD yang sesuai. Pastikan semua karyawan memahami pentingnya menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap APD untuk memastikan bahwa semua alat dalam kondisi baik. Selenggarakan juga pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang penggunaan APD yang tepat dan prosedur keselamatan. Baik, berikutnya yuk kita bahas pentingnya pelatihan dan edukasi. Pertama, pentingnya pelatihan rutin. Pentingnya kesadaran risiko berbagai bahaya yang ada di lingkungan kerja seperti risiko cedera mata. Kedua, pentingnya pengetahuan tentang APD. Para pekerja harus menyadari pentingnya penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Yang ketiga, prosedur darurat. Pelatihan juga mencakup cara menangani keadaan darurat, seperti pertolongan pertama untuk cedera mata. Berikutnya, pentingnya simulasi dan latihan. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan kerja. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah simulasi kecelakaan, dan yang kedua adalah latihan penggunaan APD dengan tepat. Berikutnya, tindakan darurat.
Langkah pertama jika terjadi cedera mata adalah menghentikan aktivitas dan membilas mata dengan air bersih. Yang kedua, segera mencari bantuan medis. Yang ketiga, dapat mempersiapkan kotak P3K yang lengkap. Sekian video edukasi singkat dari saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman mengenai pencegahan cedera mata pada pekerja. Terima kasih, salam sehat, bye-bye.